Pernah nggak sih kalian lagi bengong terus tiba-tiba mikir, kok hidup ini rasanya kayak diatur? Atau kayak ada yang nontonin kita dari layar komputer raksasa? Gila sih, tapi gimana kalau ternyata kita semua emang cuman hidup di dalam simulasi? Kali ini kita bakal bahas salah satu teori paling mind-blowing sekaligus bikin merinding. Teori simulasi. Banyak banget ilmuwan, filsuf, sampai orang-orang di dunia teknologi yang percaya kalau dunia yang kita jalanin ini bisa jadi cuma sebuah program komputer super canggih. Di video ini kita bakal bahas apa itu teori simulasi, siapa aja yang percaya sama teori ini, apa alasannya, dan bukti atau tanda-tanda yang katanya mendukung kalau kita hidup di dunia simulasi. Siapin pikiran kalian, karena setelah nonton ini, kalian mungkin nggak akan lihat dunia dengan cara yang sama lagi. Jadi, teori simulasi bilang kalau semua yang kita alami sekarang, mulai dari bangun tidur, makan nasi goreng, sampai patah hati, sebenarnya cuma hasil simulasi komputer yang super kompleks. Kita tuh kayak karakter dalam game The Sims, cuman versi yang jauh lebih canggih. Teori ini mulai terkenal gara-gara Nick Bostrom, seorang filsuf dari Oxford. Tahun 2003, dia nulis makalah yang bilang kemungkinan besar peradaban manusia yang sangat maju nanti bakal punya teknologi cukup kuat buat bikin simulasi seluruh alam semesta. Nah, kalau teknologi itu ada, bisa aja kita sekarang hanyalah program dalam simulasi yang mereka buat. Kalian pasti nggak nyangka, tokoh-tokoh besar kayak Elon Musk juga percaya teori ini. Elon pernah bilang kalau kemungkinan kita hidup di dunia nyata itu 1 banding miliaran. Gokil kan? Alasannya, teknologi video game dan simulasi makin realistis tiap tahun. Dari game 8 bit di zaman dulu, sekarang kita udah punya VR yang bisa bikin kita ngerasa kayak beneran ada di dunia lain. Bukan cuma Elon Musk, fisikawan kaya Neil deGrasse Tyson juga bilang kemungkinan kita hidup dalam simulasi itu bisa aja sekitar 50%. Bahkan beberapa ilmuwan lagi nyari cara buat membuktikan apakah kita benar-benar tinggal di dunia buatan. Ada beberapa alasan kenapa teori ini masuk akal buat banyak orang. Pertama, hukum fisika di alam semesta kelihatan banget terprogram. Semua hal punya aturan super presisi, kayak kecepatan cahaya yang enggak pernah berubah atau konstanta fisika lain. Buat beberapa orang, ini kayak kode pemrograman dalam software. Kedua, ada fenomena aneh kayak deja vu. Kalian pernah nggak merasa kayak udah pernah ngalamin suatu kejadian? Beberapa orang bilang itu kayak glitch kecil dalam program simulasi kita. Meskipun tentu aja ada penjelasan ilmiah lain soal deja vu kayak otak yang salah proses memori. Terus ada juga teori piksel alam semesta. Beberapa fisikawan bilang kalau ruang dan waktu ternyata punya ukuran paling kecil, kayak piksel di layar monitor. Kalau benar begitu, berarti alam semesta kita mungkin cuma simulasi digital yang punya resolusi tertentu. Sejujurnya, sampai sekarang nggak ada bukti 100% yang bilang kita hidup dalam simulasi. Semua masih sebatas teori, tapi beberapa ilmuwan lagi bikin eksperimen fisika kuantum buat nyari tanda-tanda batas resolusi alam semesta atau pola-pola aneh yang mungkin nunjukin kalau alam semesta ini nggak benar-benar alami. Tapi bahkan kalau suatu hari kita beneran nemu bukti, bakal muncul pertanyaan baru. Siapa yang bikin simulasi ini? Apakah manusia masa depan, alien super canggih, atau entitas yang lebih tinggi? Misteri ini bikin banyak orang makin penasaran. Nah teman-teman, itu dia teori simulasi. Salah satu topik paling bikin otak panas sekaligus bikin kita mikir ulang soal arti hidup. Apakah kita cuma karakter dalam game raksasa? Atau beneran makhluk bebas di dunia nyata? Nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas, meskipun teori ini bikin pusing, mungkin justru bikin kita lebih menghargai setiap momen. Tuh, meskipun kita hidup dalam simulasi, rasa bahagia, sedih, jatuh cinta, semuanya tetap terasa nyata buat kita. Gimana menurut kalian? Kalian percaya nggak kalau kita cuma hidup di dalam simulasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.